Shalom semuanya, kita bersyukur atas kasih setia Tuhan, senang bisa bertemu 2 minggu tidak bersama dengan saudara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah dikerjakan dan dilakukan dan kita excited sekali dengan beberapa hal yang kita akan kerjakan di gereja Tuhan tempat ini. Saya akan segera masuk dengan pesan yang Tuhan taruh di dalam hati saya kalau nanti dalam perjalanan mungkin ada sedikit kesaksian apa yang terjadi di Korea karena terlalu apostolik terlalu besar ya, tetapi secara highlight saya mengatakan apa yang kita dapat tentang berhentinya sebuah sungai, sebuah perjalanan dan dimulainya sebuah perjalanan yang jauh lebih besar itu memang sudah digenapi dan sudah dikonfirmasi. Sebab itu saya cuma menghimbau dan kita karena mungkin kita melihat gambar yang sangat besar itu akan kesulitan ya. Karena mungkin jauh sekali, ke Korea aja belum pernah, apalagi kita kemudian memikirkan China, the greater China, kemudian kita memikirkan ternyata Jepang dibuka Tuhan, ternyata Korea, Jepang, dan China, dan Singapura, Malaysia, Indonesia menjadi satu membuka Asia, tiba-tiba Tuhan katakan the book of Asia dibuka Tuhan. Kadang-kadang cuma perjalanan 9 hari sampai 10 hari, sudah. Saya 10 hari yang lalu dengan saya 10 hari setelah itu sudah jauh berbeda. Itu yang menjadi permasalahan yang ketika saya sebelum berangkat saya mengatakan kepada saudara ya secara khusus ya. Setiap kali perjalanan saya terupdate. Setiap kali saya pulang maka saya punya hope, punya harapan bahwa semua yang ada di rumah bukan hanya saudara, seluruh jaringan, seluruh keluarga besar sudah ada di posisi. Dan ternyata bukan seperti itu cara kerjanya. Sebagai pengintai, sebagai orang yang melihat duluan misalnya supaya bisa diperkatakan semacam itu. Saya melihat sesuatu, saya pulang, saya harus menyiapkan saudara bisa melihat yang sama gitu. Ya, bergerak untuk melihat yang sama, untuk mengejar. Jadi saya berharap kita bisa berjalan bersamaan, saya akan terus berlari karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali mengikuti keretanya Tuhan. Dan kalau sudah seperti ini pesannya sama, di mana-mana pesannya sama, arise, bukan rise and shine, arise and run. Untuk berlari, ya, kuda itu harus berlari, tidak bisa tidak. Generasi yang selama ini kita lihat ketika lahir sudah langsung lari. Sebab itu dasar itu kita harus perkuat, karena kalau tidak saudara, kita bisa kasih soal matematika, ketika dia mampu mengerjakan, kasih soal yang lain tidak bisa. Karena tidak ngerti dasarnya, nggak ngerti konsepnya. Betul kan? Berkali-kali kan seperti itu. Banyak orang bisa TOEFL, nilainya bagus. Tapi setelah diuji bahasa Inggris nggak bisa. Karena nggak tahu konsep, nggak tahu prinsip. Ya, saya berdoa, saudara betul-betul menjadi orang percaya yang dasarnya teguh. Jadi mau dibentuk seperti apapun, ya, mau dibentuk ada ujian seperti apapun, ada berkat setinggi apapun, dasar kita teguh untuk membangun. Dan itu yang saya lihat, saya diberkati dengan banyak hal, tapi mari kita masuk dulu. Ya, apa yang sudah kita pelajari, saya mau membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 13, begini firman Tuhan, 2 Korintus pasal 4 ayat 13, ada firman yang sudah disampaikan Pak Henry, Pak Riki, sudah bisa lihat di YouTube dan kita akan sama-sama belajar apa yang awal permulaan tahun ketika kita belajar tentang dasar yang teguh ya. Kita membaca tentang Matius 7 ayat 7, Matius 7 ayat 24 dan 25 tentang apa? Tentang mendengar dan melakukan yang kemudian saya satukan dengan Shema Israel, Ulangan 6 ayat yang keempat. Kalau saudara masih mengingat 3 minggu yang lalu kita belajar tentang itu. Kemudian kita lihat ini ayat ini ketika pulang dari India, ayat ini saya highlight ya, untuk kita percaya. Dan kemudian namun karena kami memiliki roh iman, perhatikan kalimat itu ada spirit of faith. Roh iman, iman itu bukan hanya kognitif tapi bersifat supernatural, bersifat spiritual. Sebab itu dalam istilahnya disebut roh iman. Yang sama seperti ada tertulis. Perhatikan kalimat ini, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Tolong ini di sini dikencangkan sedikit untuk monitornya supaya saya tidak perlu teriak. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata.
Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Seperti doa kita tadi. Jadi saya berharap ya saudara, ketika misalnya di Korea, Jepang, Cina, saya tidak banyak orang Indonesianya, ya cukuplah 9 orang, tetapi bukan orang yang suka menyanyi di depan, bukan suka menjadi pebisnis, kebanyakan yang bersama. Ya, jadi ketika dibutuhkan suara dari bahasa Indonesia atau Malaysia, saya bersama dengan orang Malaysia dari Sabah, anak-anak muda Sabah itu, ada anak muda Sabah, ada naik panggung gitu. Tapi ternyata anak-anak ini seumuran youth teens kita itu tidak bisa bahasa Melayu. Orang Malaysia tapi orang enggak lancar gitu. Jadi lebih banyak bahasa Inggris. Saya terkejut. Padahal banyak yang ikut. Punya usut ternyata mereka homeschooling. Cambridge kayak Ting-Ting itu. Jadi banyak kan orang Sabah tapi enggak bisa bahasa Indonesia. Enggak bisa bahasa Melayu. Bahasanya bahasa Inggris. Jadi ketika waktunya menyanyi, mengeluarkan suara, berkata-kata, justru saya maju terus dan nyanyi terus. Kenapa? Kali ini di Korea. Karena tidak ada yang lain yang bisa mengeluarkan suara itu. Misalnya di sesi pertama tiba-tiba saya mendengar note. Saya tidak ragu langsung maju. Saya ditanya Esther di Zoom atau gimana. Kok ini tim enggak, saya bukan tim pujian, bukan tim ya. Saya kepengen nyanyi ya maju nyanyi gitu aja. Model saya kan semacam ini ya. Memang itu platformnya semacam itu terbuka, kalau di gereja lain ya enggak boleh gitu. Saya mendengar lagu tadi Tuhan, menyenangkanmu tapi bahasa Korea. Kemudian kondisinya enggak nyaman. Kenapa? David Dimian, bapak pemimpinnya itu anaknya barusan masuk rumah sakit lagi. Ya, sudah sembuh masuk rumah sakit. Jadi datang itu ragu-ragu mau datang ke Korea enggak gitu. Karena masih masalah. Jadi kondisi kebatinan mereka itu enggak baik. Tapi kan saya itu kan orang yang enggak pedulian gitu. Jadi enggak ke sana mau nyembah Tuhan, ada siapa ya pokoknya nyembah Tuhan gitu. Kemudian ketika saya mendengar lagu itu, saya enggak ragu sama sekali untuk datang ke tempat singer untuk merilis suara. Karena saya percaya ini waktunya. Asia Tenggara dan Asia Utara, Southeast Asia dan Northeast Asia untuk berjalan bersama-sama. Singapura, Malaysia, Indonesia, Korea, Jepang, Cina. Saya yakin itu. Sebab itu saya rilis suara saya. Saudara, merilis suara, merilis kata-kata, merilis sound, itu segalanya dalam pergerakan yang kita ikuti. Sebab itu saya agak cerewet kalau jemaat tidak mau nyanyi. Saya agak cerewet kalau kita tidak terbiasa membuka suara. Karena apa? Itu penting. Katakan kiri kananmu, penting. Bila perlu nanti 1 jam atau 2 jam kita enggak khotbah, kita enggak nyanyi, cuma bengok-bengok. Gitu. Supaya ngajari. Dan kemudian saya diingatkan, saya mau baca sekali lagi saudara. Mazmur 116 yang saya baca tadi, itu khotbahnya papi saya. Salah satu khotbah di lain, banyak hal yang, tapi ini khotbah yang selalu dikhotbahkan, dibikin lagunya mungkin itu diajari lagi itu. Dengan apa ku balas kebaikanmu Tuhan, itu kan. Bario masih hafal itu ya. Sekarang sudah tidak ada orangnya, jarang dinyanyikan, enggak ada yang marahi. Mazmur 116 ya. Mazmur 116 tadi yang kita baca tadi. Ya, coba perhatikan itu. Saya mau mengingatkan ini dulu saudara. Ini mungkin monitornya dikasihkan ke kuping saya aja karena di sana adanya malaikat. Mazmur 116 ya. Mazmur 116 begini firman Tuhan, ayat di bawahnya tadi. Mazmur 116 ayat 12, 13 dan 14. Begini firman Tuhan. Nah, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ini kan pertanyaan bagus. Caranya membalas kebaikan Tuhan gimana? Ini ya, ini ayat ini bagus sekali menurut saya. Ya, dan salah satu khotbah yang dari warisan dari gereja ini yang sebaiknya dihafalkan. Kemudian jawabannya juga literal. Karena papi saya bukan teolog yang belajar Alkitab, dia cuma simple. Ya, menurut saya ini perlu dihafalkan gitu. Dijawab di ayat 13. Yang pertama, piye carane bales gitu kalau khotbah kan gitu. Angkat piala keselamatan. Kamu itu orang yang diselamatkan. Betul kan Saudara?
Bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Kalau kita percaya bahwa kita orang yang sudah diselamatkan, yang percaya katakan amin. Amin. Gampang toh. Yang kedua, serukan nama Tuhan. Loh, betul kan saudara? Dan akan menyerukan nama Tuhan, berseru, berkata-kata. Itu bagian dari membalas kebaikan Tuhan. Saudara tahu arti kata membalas? Bayar utang. Nah, enggak bayar utang nganggo duit loh saudara. Bengok tok itu. Bayar utang bukan pakai hal yang sulit. Saudara tidak perlu misi, tidak perlu bahkan mati menurut ayat ini. Cuma buka mulut, katakan kiri kananmu, buka mulut, itu membalas kebaikan Tuhan. Jadi nanti WL Singer ya, begitu pagi datang, bangun, jangan nyanyi dulu, mari kita buka mulut. Gitu toh itu. Itu. Karena memang itu perlu dilatih, percaya saya. Saya itu kan cuma mengamati hidup saya itu kan ngalir saja, saudara. Kalau enggak mungkin ke tangan semua. Semua yang saya hidupi gitu saya pernah jalan aja gitu, ngintir, ngalir gitu. Saya kepengen istirahat bentar, lihat film-film Disney gitu lucu-lucu. Saya tuh paling enggak suka lihat film kethek itu loh. Planet of Apes, masa kethek bisa jadi manusia, manusianya jadi monyet gitu. Itu paling, tapi saya lihat semua jadinya, malah tidak suka tapi akhirnya saya lihat semua. Wah, kethek iso ngomong gitu, monyetnya bisa ngobrol. Nah, ternyata ada seri baru, ya, ada seri baru tentang Kingdom of Apes, kerajaan monyet-monyet. Ya. Jadi monyet-monyetnya yang menguasai, seperti mungkin ada yang tahu, manusianya yang dikerangkeng. Itu kan sudah, manusia yang dikerangkeng. Dan manusianya itu dianggap tidak bisa ngomong. Ini perhatikan kalimat soal, tidak bisa ngomong. Monyetnya yang bisa ngomong. Ya, kemudian dalam perjalanannya ketahuan ada satu orang yang memang dari zaman modern gitu. Yang bukan hanya bisa ngomong, bisa teknologi, bisa apa gitu. Monyetnya kaget. Monyetnya kaget. Kemudian monyetnya baru sadar, dia biarpun bisa ngomong, tidak pernah melihat buku. Maka dia lihat buku. Di buku itu ceritanya adalah ada gambar monyetnya yang dikerangkeng, ya, di sirkus, kemudian di kebun binatang, ya, manusianya yang melihat monyetnya. Dan dikatakan monyet pada waktu itu tidak bisa ngomong. Jadi sebetulnya saudara, tidak bisa ngomong itu memiliki filosofi, tidak berani berkata-kata, tidak bisa nyanyi dalam bahasa sederhananya. Itu filosofinya dalam loh Pak Angkel. Coba Angkel Harry, Pak Angkel. Itu dalam sekali. Karena semua orang yang tidak bisa berkata-kata, tidak bisa ngomong, itu terpenjara. Dikerangkeng Pak Anton. Jadi ketek-ketek monyet-monyet yang tidak bisa ngomong, itu terpenjara. Udah pasti. Sebab itu zaman dulu lahir musik blues. Betul enggak ya? Wow, if you want a good woman, gitu. Lagu-lagu semacam, you have gotta be a good man, gitu. Kemudian jurus blues itu paling aneh. Saudara pakai chord mayor, tetapi melodinya di minor. Kalau saudara belajar teorinya, ya. Tidak ada musik seperti itu kecuali blues. Jadi memang kontras. Kenapa mereka keluar nyanyi lagu blues? Karena orang-orang hitam pada waktu itu tidak boleh ngomong. Maka yang bisa dilakukan apa? Tutuk-tutuk. Lah kemudian orang Eropa membawa piano besar-besar ini ke Amerika. Amerika kan jajannya Inggris waktu itu. Ada yang sudah rusak-rusak itu, kemudian orang kulit hitam lihat kialat apa? Kok ada hitam, ada putih. Ya. Kemudian karena dia kulit hitam, kalau ini ada sedikit guyonnya. Yang ditutuk cuma hitamnya. Tong, karena dia tidak mau nutuk yang putih, saudara. Dan kalau saudara belajar yang hitam-hitam itu, do, re, mi, sol, la, do, jadi pentatonik gitu. Jadi pentatonik, jadi blues. Tapi itu betulan. Kalau saudara belajar. Karena tidak boleh ngomong. Nah sekarang muncul namanya sensor pemerintah. Betul tidak? Kalau saudara bersuara keras, saudara pasti dihajar akunnya. Zaman dulu, zaman Soeharto, ada namanya orang Solo yang namanya Wiji Tukul. Dia sukanya bikin puisi, betul tidak? Cuma bikin puisi, tapi puisinya namanya apa? Lawan, nah, langsung hilang sampai hari ini. Sudah.
Jadi soal ngomong ini jangan dianggap remeh. Saya harus ngomong ini dulu karena saudara Alkitab itu dahsyat. Yang saya katakan amin. Sebab itu Alkitab itu sampai dilarang kadang-kadang. Karena kalau dibaca pemerintah bisa jatuh. Betulan saudara. Saya mau beli buku Calvin dengan kemerdekaan yang ada di Amerika, Calvin secara politik yang memerdekakan pemikiran-pemikirannya. Karena percaya kedaulatan Tuhan, percaya predestinasi, percaya aku bertanggung jawab pribadi kepada Tuhan, maka tiba-tiba orang yang percaya Calvinisme, percaya reformasi, itu adalah menjadi warga negara yang berani bersuara. Akhirnya terjadi kemerdekaan dari tirani. Jadi aku percaya, aku berkata-kata itu mengandung politik yang luar biasa saudara. Pengakuan yang tidak main-main. Ya, saya berdoa sidang jemaat tempat ini berani bersuara. Amin. Harus bersuara. Mosok bersuara aja tidak diajari. Ya, nyanyi yang kenceng. Bersuara. Ya, saya pemimpin saudara, gembala saudara, saya malah senang kalau saudara itu tidak sekedar nurut, betul tidak? Karena saudara bukan murid saya, saudara murid Yesus. Yang sepakat katakan amin. Bukan muridnya Hani, bukan muridnya Henry. Saya sangat tidak suka indoktrinasi, saya tidak suka roh agamawi. Saya kepengen semua bebas sama Tuhan, bebas nyanyi, bebas suara. Datang tiba-tiba mau nari dulu, ganti lagune, betul tidak saudara? Oh, bingung BL-nya, enggak apa-apa. Karena itu kebebasan berekspresi harus dinyatakan. Kalau di dalam gereja Tuhan yang Yesus mati dan bangkit bagi kita, kebebasan itu tidak ada apalagi di luar. Kita itu orang yang paling bebas di antara orang yang bebas. Yang sepakat katakan amin. Wah, antara orang-orang yang paling bebas itu orang Kristen, orang yang paling free. Paling freedom, nyanyi, bersuara, menyatakan isi hati Tuhan. Itu adalah bagian dalam hidup kita. Ini saudara, dengan apa? Dengan berseru sama Tuhan. Ini saya tambahan sedikit. Tetap sedikitnya itu sudah sangat politis. Ya, sangat politis sosial. Karena apa? Kadang-kadang kita itu kalau nggak diajari sedalam itu, kita itu pikir ayat ini cuma aku bicara dan berkata-kata. No saudara, ketika saudara ngomong sama tetangga saudara, aku orang Kristen, ngomong. Ya. Aku percaya Yesus. Ini saudara, Roh Kudus saya pakai perkataan itu untuk membawa orang itu ke dalam kerajaan surga. Itu namanya nginjil. Kalau saudara menang, sungkan aku, ojo ngomong soal gereja di sini. Gitu saudara. Saya kasih contoh satu lagi supaya saudara itu senengannya contoh. Nah sudah ngomong konsep itu rodok mumet ya. Kan cari kerja di Amerika itu sulit. Paling sulit kalau orang tidak biasa. Teman saya itu kalau cari kerja sampai 100 lamaran, 200 lamaran, orang keterima-terima. Ya, memang angel karena musuhnya sudah bahasa Inggrisnya plegak-pleguk, musuhnya pinter-pinter. Ya. Saya cari kerja juga, ngolek duit, waktu itu ngolek makan lah lebih tepatnya. Diajari interview itu saudara, interview itu diajari. Caranya gimana? Pokoknya di Amerika kalau interview jangan pernah nyinggung Tuhan. Itu adalah kuncinya. Lah ketemu sama saya, tiap hari kerjanya neng gereja. Ya enggak mungkin toh saudara. Enggak mungkin saya enggak ngomong Tuhan. Lah sing tak omong ke opo gitu loh. Ya apa yang harus saya bicarakan? Saya taunya cuma Tuhan. Ya biarpun ngelamarnya kerjaan komputer. Tetapi saya taunya Tuhan. Nah saya selalu kesaksian ini. Di highlight ditanya pertanyaan ini saudara. Kamu itu karirnya apa gitu. Apa yang terbaik dalam hidupmu yang pernah kamu dapatkan? Kamu capek, gelar kayak pekerjaan kayak proyek apa gitu. Ya saya enggak bisa ngomong yang lain toh Pak, Bro. Saya ngomong apa? Saya ketemu Tuhan, itu hal yang terbaik dalam hidup saya. Sing interview langsung putih ireng saudara. Ya, iki wong edian. Saya enggak peduli apa kata yang nge-training saya. Tetapi saya lanjutkan. Kalau kamu ngasih kerjaan saya akan jadi karyawan yang terbaik. Karena saya tidak melakukan untuk kamu, saya melakukan untuk Tuhan. Wongnya mendeleng saudara. Kowe rasa ngongkon aku ndak perlu mikir gaji saya. Ndak perlu mikir yang lain. Kalau aku kerja, aku pastikan aku karyawan yang terbaik di perusahaan ini.
Cuma butuh 5 menit saya diterima ya saudara. Orang ini tahu apa yang dipercaya. Betulan saudara, saya kerja langsung ditelepon Microsoft, ditelepon yang terbaik. Saya jadi karyawan terbaik bulan itu. Karena saya tidak berdasarkan gaji. Saya tidak peduli teman saya kerja jelek, gajinya lebih besar, ora peduli. Luweh goblok, gajinya lebih besar, saya tidak peduli. Saya datang, saya dikasih kerjaan sama Tuhan, saya bisa bayar, apa yang saya mau, saya cukup, itu Tuhan yang suruh saya kerja untuk Tuhan. Saya yang terbaik, beberapa bulan proyeknya hilang, saya harus di PHK. Saya dipanggil, kamu sorry, kamu yang terbaik. Tapi kami tidak mungkin karena kamu masih junior. Aturannya itu yang senior-senior yang ditetapkan, yang junior harus dihabisin dulu. Jadi ini prosedur, tapi kamu kerja jauh lebih baik dari mereka. Sampai manajer saya ngomong gitu. Apa yang saya katakan? Kamu tidak perlu takut, tidak perlu sedih, tidak perlu balas saya yang menghibur, yang mecat. Kamu tidak perlu terlalu pikirkan. Tuhan yang kasih saya kerjaan, Tuhan yang akan kasih saya gantinya. Wah. Akhirnya saya ngomong Tuhan dalam setiap kesempatan, saudara tahu. Gaji saya naik 2 kali lipat dalam waktu sebulan. Terjadi lagi 2 kali lipat, 2 kali lipat. Setiap kali saya pindah kerjaan, gaji saya naik 2 kali lipat. Bukan tambah, double. Ngerti saudara maksudnya? Sesederhana itu aku percaya, aku berkata-kata. Harus seperti itu saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, what do you really believe? Apa yang sebenarnya kita percaya? Saya mau tunjukkan kepada saudara dulu. Kata aku percaya itu disebut credo dalam bahasa Latin saudara. Kata statement aku percaya itu adalah credo. Jadi kalau ada kata credo tolong disebutkan ya. Aku percaya itu credo. Jadi kalau ada kata credo atau credo ya credo itu ya kalimat itu. Sebelum saya panjang lebar yang lain, wong sudah panjang dan sudah lebar. Ya. Saya mau tanya ke Bu Budi, sebetulnya sing tak percaya ki apa to, Bu? Bu Budi. Bu, ya lah, Pak Marno. Sebetulnya sing tak percaya ki apa to, Pak? Nggih, Pak. Saya percaya Yesus. Oke. Kamu percaya enggak sama Hani Setiawan ini? Itu kan iya kan harus percaya enggak sama Riki Susma? Kamu percaya enggak? Sebetulnya kata aku percaya ini bukan simple loh saudara. Aku percaya is everything. Hidup kita dimulai dari kata aku percaya. Bang Rio, digaji di awal bulan atau di akhir bulan? Rata-rata biasanya akhir. Perusahaan yang normal. Ya, biasanya kerja dulu baru digaji. Betul enggak? Kepikiran enggak di akhir bulan enggak digaji atau gimana kecuali lagi kesulitan atau gimana. Karena kamu percaya toh. Perusahaanmu gitu. Kamu kerja dulu baru ada hasilnya. Semacam itu toh. Aku percaya karena kepercayaan. Sekarang ini ada duit rupiah. Betul Pak? Duit. Coba pengen duit ya toh. Kasih aja yang paling mahal ini 2.000. Kalau 2.000 dolar ya lumayan. Ini 2.000 perak sekarang rano regane asem tenan. Tapi lumayan. Petromak bisa nih apa nih? Teh nih. Teh acara apa? Ora cukup ya. Teh sekarang 3.000. 2.000 air putih panas ya toh. Ya darwati iki duit. Ini uang, Bro. Ini letek ora apa-apa loh saudara. Kamu pangan ora iso loh. Tapi orang rebutan duit. Betul enggak? Karena percaya ada nilainya. Semua itu karena kepercayaan. Sekarang saya mau tanya, ayo saudara yang mau simpan duit. Katanya nasionalis, ada yang online di sini. Saya mau tanya, bapak-bapak ibu yang online juga, yang offline. Saudara, kalau ada dolar, yen, sama rupiah, sama-sama dikasih gratis. Saudara pilih dolar atau rupiah atau yen. Ayo, Diana, perlu mana ya? Mau pilih mana? Oh, teman-teman saya semua ngomong yang sama, saudara. Apalagi emas 24 karat, harganya sama. Untuk simpenan.
Jujur, milih yang mana Pak? Banyak kan ya milih dolar. Biarpun saya orang Indonesia asli, merah putih. Begitu ngerti dolar ya ganti semua. Kenapa? Ya tetap percaya Amerika, mau diapakan juga. Sekarang ini. Betul tidak, saudara? Itu kepercayaan mahal harganya. Begitu Donald Trump jadi presiden, hari pertama tanda tangan 26. Kepres, semua diganti. Dia ngomong, gender itu cuma ada laki dan perempuan. Paspor tidak boleh laki, di luar ada laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin X. Di Amerika kan ugal-ugalan sudah. Itu orang ya ada yang marah, ada yang suka. Tapi luar biasa menurut saya. Teteknya itu luar biasa. Loh, kita sudah 100 hari. Jadi lihat aja berapa kepres. 100 hari dengan berapa kepres. Kenapa? Begitu yakinnya gitu loh saudara. Ganti nama, Teluk Meksiko. Diganti nama jadi Teluk Amerika. Wah, dia anak Donald Trump ya. Ya, ganti semua. Pokoknya Amerika harus jadi besar lagi. Semua hibah ke luar negeri dihentikan sama dia. Uangnya. Pokoknya untuk bangun Amerika dulu. Itu pasti berhenti itu perang Ukraina itu. Nah, tidak dikasih duit sama dia. Nah, itu loh saudara. Akhirnya deep down in our heart. Apa yang kita percaya, itu yang akan kita perkatakan, itu yang akan kita lakukan. Orang ngomong Kristen apapun kalau dia tidak mengatakannya, tidak melakukannya, tidak bisa. Sebab itu kata credo ini, aku percaya itu is everything. Nangkep saudara? Saudara, apa yang kita percaya ini harus kita pelajari. Itulah dasar yang teguh. Beberapa saya mau tunjukkan kepada saudara. Ya, ada Shema Israel, Ulangan 6 ayat 4. Kita baca sekali lagi dengan cepat beberapa yang kita sudah pelajari. Ya, itu termasuk credo. Iya, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, gitu kan. Dengar Tuhan, itu Allah kita. Kata Tuhan itu Yehova, Yahweh, itu Allah kita, Elohim. Tuhan itu Esa. Jadi sejak awal ada pernyataan Tuhan kita itu satu adanya. Amin. Jadi bukan 3, 1. Ya. Kemudian ada lagi Yesaya. Pengakuan iman Yesaya di situ, Yesaya 45. Di situ dikatakan semacam ini, Saudara. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Kemudian ayatnya selanjutnya. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Dari terbit matahari sampai pada tenggelam gitu. Bahwa tidak ada yang lain di luar aku. There is none like you. I am God. There is none like me. Itu kan deklarasi saudara. Sebuah pengakuan. Tidak ada Tuhan selain Allahnya Israel. Betul enggak saudara? Itu pengakuan. Saudara percaya tidak? There is none like him. Saudara percaya itu? Amin. Sebab itu nek sama setan demit, babi ngepet dan yang lain. Jangan takut. Ya. Apalagi cuma dengan debt collector. Ya. Apalagi dengan cuma masalah. Kenapa? There is none like me. Baru 2 ayat saudara saya sebutkan. Kita punya Tuhan yang tidak ada yang bisa melawan. Betul Pak Pur? Sing ada lawan. Tok banding-banding ke ya ora iso, kata lagunya. Tidak bisa saudara. Tapi realitasnya, do we really believe? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa there is none like him? Bahwa tidak ada yang seperti dia. Kadang-kadang kita tidak percaya sepenuhnya dengan kalimat ini. Credo ini. Aku percaya, there is none like you Lord. Tidak ada yang seperti engkau. Sebab itu kita harus menyanyikan lagu itu. There is none like you. Ketika saudara sedang sakit, there is none like you. Ketika kita sedang mengalami masalah, there is none like you. Ketika kita mengalami masa yang paling sulit dalam hidup kita, Lord, there is none like you. Amin. Jadi semangat kan saudara. Ayat selanjutnya. Masih Yesaya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Bayangkan saudara. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu.
Itu kan kredo, kepercayaan. Bahwa Tuhan yang menciptakan semuanya. Kalau kita punya Tuhan yang menciptakan nase mujur dan nase malang, maka Tuhan kita pasti memberkati kita. Betul kan saudara? Itu kan kepercayaan. Do you really believe? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya? Itu permasalahannya. Jadi kalau orang betul-betul mengerti apa yang dipercaya, maka sebetulnya hidup itu menyenangkan. Hidup itu paling menyenangkan. Karena ini baru 2 ayat. Saya cuma tunjukkan di perjanjian lama pengakuannya orang Musa. Sebelum itu ada pengakuan Nabi Nuh, pengakuan Abraham, ada banyak pengakuan kredo-kredo yang tidak terstruktur. Tapi yang dipercaya akhirnya mengkerucut. Kemudian muncul di perjanjian baru. Matius 16 itu yang disebut pengakuan Petrus yang terbesar. Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, kata Mesias itu juru selamat. Dalam bahasa Greeknya adalah Kristus yang diurapi. Ini yang dinantikan orang Israel. Kalau juru selamat sudah datang, sing ada lawan. Karena orang Israel tidak pernah kalah perang. Kalau Mesias, hadirat Tuhan itu ada. Itu yang dinantikan. Mereka sangat percaya untuk itu. Dan ketika itu hanya Petrus yang mengenalinya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebab itu di atas pengakuan iman. Nah kata ini, aku percaya itu membawa kepada pengakuan iman. Dalam mungkin hampir mirip dengan di Islam syahadat. Ya toh? Tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian mereka percaya nabinya. Ya, itu dalam kepercayaan mereka. Sekarang what do we really believe? Apa yang harus kita percaya? Beberapa saya sebutkan tadi. Dari Israel, dengarlah Tuhan, dialah Yehova, Elohim kamu, Tuhan yang esa. There is none like him. Itu pengakuan orang Israel. Orang Israel percaya Allahnya Israel tidak ada lawannya. Amin. Dalam perjanjian baru, kemudian Petrus mengenalinya, Yesus Kristus namanya. Wow, kita punya Tuhan yang tidak ada lawan. Diingatkan itu aja saudara, pulang dari tempat ini saudara akan tumbuh iman, saudara katakan, ternyata tidak ada yang bisa ngelawan. Ya, Indonesia baru geger ya, Bang Rio ini kan pengamat politik luar biasa. Ya. Bayangkan saudara, ini Indonesia, saya doakan terus tapi kadang-kadang pulang itu untuk mules. Saudara. Pulang dari luar negeri, baca koran, baca apa gitu langsung ngeluh saudara. Ya hanya di Indonesia itu laut bisa punya hak GB itu. Ya. Hanya di Indonesia 800 hektar semua menterinya merasa tidak tahu. 1 hektar aja itu regane piro saudara. Bagaimana mungkin? Ya kita harus berdoa saudara. Ya, ini piye toh? Betul ya? Bukan masalah politiknya, tapi ya keterlaluan lah menurut saya. Piye toh? Saya yakin yang berani matrok itu pasti kan kekuatannya luar biasa. Betul ya? Kekuatan matrok laut, matrok sungai aja dikamplengi RT RW saudara. Coba matrok, coba Bengawan Solo patrokan Pak Pur. Oh nak wani, kali PP atau kali Mbaki itu aja dipatrok ke gereja gitu. Ya kenteri itu. Ya, enggak mungkin, jelas enggak mungkin. Yang berani itu pasti punya kekuatan. Tapi mereka enggak tahu. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Amin. 9 naga. Wah ini yang punya 9 naga. Saudara ngomong, saya ngomong, ada yang ngomong nyeletuk gitu. Lah yang ini yang punya pembunuh naga. Kemudian iyalah, saudara punya 90 naga, 900 naga, kita punya pembunuh naga. Di kayu salib Tuhan katakan sudah selesai. Tidak ada yang melawan Kristus. Amin. Dasar kita, aku percaya. Pergi kemanapun, there is none like me. There is none like Jesus. Saudara enak sekali orang Kristen itu. Karena kita kongkonan nih. Kita suruhannya, kita utusannya, kita ambasador. Tuhan di atas segala Tuhan. Kita datang ke satu tempat, there is none like him. Kue sapa? Bature. Wow. Aku utusannya, jangan ngomong lawan aku. Wah, kampleng saudara. Tapi lawan Tuhanku, nek wani. Jangan lawan saya cuma suruhan. Nah, kalau kita betul diutus Tuhan,
kita menjadi apostolnya Tuhan, rasulnya Tuhan, yang diutus Tuhan. Kita betul-betul menjadi ambasador duta besarnya Tuhan. Tidak ada yang berani nyentuh saudara. Kenapa tidak berani menyentuh saudara dan saya? Bukan takut sama kita, takut sama Tuhannya. Ojo nyentuh, wi Tuhane wong Kristen iku sangar. Betul enggak? Orang-orang Ambon disenirin, kamu itu punya Tuhan yang luar biasa, Pak Ambon. Karena saya nyebutin kenapa saudara? Karena dia kurang konsentrasi. Gitu. Bukan itu. Karena di Ambon waktu dibakar, itu kesaksiannya banyak. Gereja dibakar, semua kobong gerejanya orang peluru belok. Itu di Ambon itu loh, waktu geger itu. Nenek moyangnya Ren. Iya, banyak kesaksian itu. Di Cina juga seperti itu, ditembak tidak mati. Betulan saudara, kalau Tuhan sudah berperkara, wong Yosua aja, Yusa itu, langit bulan dan bintang dan matahari bisa berhenti kok. Musa kurang apa? Tongkat, laut merah terbelah. Coba saudara tongkat. Dipikir orang buta, minta-minta. Kenapa? Karena betul-betul Musa dan Tuhan jadi satu. Dia cuma bature Tuhan. Dia cuma utusannya Tuhan. Dia rasulnya Tuhan. Saudara, otoritas yang kita punya itu sing ada lawan. Kalau betul-betul melakukan kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan, waktunya Tuhan, caranya Tuhan, kita seperti Tuhan yang berjalan. Bukan hanya itu, ada pengakuannya Thomas yang sangat terkenal. Yohanes 20 ayat, ini pengakuannya Petrus. Kemudian muncul formulasi. Thomas menjawab, ini Pak Thomas, Pak Thomas. Thomas menjawab, Anton menjawab, Tarigan menjawab, Ricky menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Amin, saudara. Dia ngomong Yesus Kristus, ya Tuhanku dan Allahku. Sekali lagi saya ingatkan, saya pernah cerita ini. Zaman itu adalah kaisar yang Romawi yang sangat jahat. Yang mengatakan kaisar Romawi itu Tuhan dan Allahnya orang Romawi. Semua jajahan Romawi, Tuhannya kaisar. Tapi Thomas mengatakan, bukan kaisar Tuhanku, bukan kaisar Allahku, Yesus Kristus Tuhanku, Yesus Kristus Allahku. Ini orang langsung dipateni gitu aja. Sebab itu dikejar-kejar. Kenapa? Ini pernyataan iman sekaligus pernyataan politik. Karena kaisar mengambil keputusan, tidak boleh ada Tuhan lain, tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh ada yang tertinggi selain kaisar. Tapi Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Itu kredo saudara, itu aku percaya. Jadi ini saya menunjukkan sejarah sedikit. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, akhirnya terformulasi yang kita terkenal dalam Filipi 2 ayat 11. Ini pengakuan yang akhirnya menjadi pengakuan iman tertua dalam kekristenan kita. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Tuhan, gitu. Itu yang saya declare nge-rap sama anak-anak Korea kemarin. Yesus, saya tidak bisa mikir yang lain. Yesus Tuhan, karena ngikut aja. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan segala lidah mengaku. Lidah itu di sini Pak, bukan di tempat lain. Yaitu, lidah itu di mulut. Mulut dibuka, berkata-kata. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ini adalah pernyataan iman. Kredo orang Kristen di perjanjian baru mengkerucut menjadi Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Tuhannya orang Kristen siapa? Yesus. Maka disebut kristosentris. Semua tentang Kristus. Hidup kita tentang Kristus. Motif kita motif Kristus. Nah, dari sini kemudian dikembangkan. Kalau Yesus Tuhan, padahal dia manusia. Dan dia anak Allah. Yesus Tuhan Allah. Anak Allah tadi, Mesias anak Allah yang hidup tadi, siapa bapaknya? Gitu saudara. Maka muncul polemik di awal-awal kekristenan. Maka lahirlah formulasi yang di luar Alkitab. Saya nyebutnya di luar Alkitab. Yang saya di Alkitab, ya ini puncaknya Bu. Yang betul-betul dipercaya dan ada di dalam Alkitab, ya di perjanjian lama Shema tadi, tidak ada Tuhan selain Yahweh, Yehova. Di sini yang kemudian di agama lain dipakai nama yang lain gitu. Formulasinya sama Pak Anton karena memang akarnya dari Yahudi. Ya toh, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Yehova.
gitu. Podo, strukturnya podo. Ya, akhirnya memuncak menjadi Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau Tuhan, Martin Luther katakan, if he is not Lord of all, he is not Lord at all. Kalau dia bukan Tuhan atas segala hidup kita, dia bukan Tuhan. Sebab itu ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bisnis kita punya Tuhan. Keluarga kita punya Tuhan, gereja ini punya Tuhan, semuanya punya Tuhan. Pengakuan ini akhirnya kita mengabdi kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak punya apa-apa lagi, tapi kita punya satu yang terbaik dalam hidup kita. Yesus Kristus namanya. Sing ada lawan. Wah, ditepuk tangan. Puji Tuhan. Tuhan bukan hanya kita dalam Kristus, tapi Kristus dalam kita. Sebelum saya ngomong, Pak, ini baru permulaan. Ya saudara, saya memperlihatkan survei sedikit aja. Untuk memperlihatkan pada saudara, Alkitab cukup Bu Budi. Untuk kita pulang dengan selalu tersenyum, tidak pernah sedih lagi. Saya punya Tuhan yang tidak ada lawannya, dan namanya Yesus Kristus. Dia tidak ada di luar, dia tidak ada di Betani, tidak ada di HKBP, dia tidak ada di GKJ, dia ada di hati saya. Kemanapun saya pergi, saya punya Tuhan yang tidak ada lawannya. Kurang apa saudara? Kurang percaya. Betul Pak Bur. Yang saudara tidak punya uang, saudara lagi kesulitan, saudara lagi bingung. Ingat ayat ini. Ada Tuhan yang tidak ada lawannya di hati saya, di hidup saya. Kurang apa saudara? Tidak perlu dibesuk Pak Riki lagi. Tidak perlu yang lain. Urapan itu Kristus dalam hidup saudara. Kemanapun saudara pergi, that's it man. Itulah dasar yang teguh. Itulah dasar iman kita. I believe. Aku percaya. Pertanyaannya, saya ambekan sedilut. Do you believe? Apakah saudara percaya apa yang Thomas katakan? Apakah saudara percaya apa yang Filipi katakan? Apakah saudara percaya apa yang Yesaya katakan? Petrus katakan? Apa saudara percaya apa yang orang Israel katakan? There is none like me. Tidak ada yang seperti aku. Aku menciptakan nasib mujur, nasib malang. Aku yang menciptakan matahari terbenam, matahari terbit. Terus kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu bimbang? Kenapa kamu ragu dalam hidupmu? Dan kenapa kamu mencari Tuhan yang lain? Kamu mencari batu yang tidak punya mata. Kamu mencari patung yang tidak punya telinga. Atau lebih tepat dikatakan punya mata tapi tidak bisa melihat. Punya telinga tapi tidak bisa melihat, mendengar. Punya hati tidak bisa mengerti hatimu. Kita punya Tuhan yang tidak ada lawan, tapi dia imam besar kita yang punya mata, punya telinga, punya hati. Dia punya mata yang selalu melihat hidup kita. Mazmur 121. Dialah penjaga kita sampai tidak pernah tidur. Ada Tuhan yang tidak pernah tidur cuma menjaga saudara. Ada. Yesus Kristus namanya. Tuhannya Israel. Kalau patung balas konjogo kita. Ya. Kita yang suruh jaga Tuhan. Dan mau kita. Kon ngei sajen. Betul tidak saudara? Kon ngei ini. Itu bodohnya manusia. Betul tidak saudara? Kita punya Tuhan yang malah menjaga kita. Malaikat dikirim. Tembok berapi dikirim. Ojo sentuh anakku. Anakku jangan disentuh. Rambutnya satu jatuh pun aku tahu. Wah gitu khawatir dan bimbang dan ragu. Ya, saya berdoa sudah menangkap hal itu. Setelah itu selesai. Ternyata orang Kristen jadi bingung. Maka mereka bukan bingung, lebih tepatnya ditanyakan orang. Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Allah. Lah bapaknya siapa? Maka lahirlah formulasi ya pengakuan iman rasuli. Namanya kredo, solutis apa itu. Ya coba Apostolic Creed ini kita percaya, wah kecil ya. Mata saya ya enggak apa-apa ini. Kira tahu ini kan, aku percaya betul enggak kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Nah, ini nanti kita akan ajarkan di Bible Study. Karena pengakuan iman kita memang berdasarkannya dari ini. Ya, dari Yesus Tuhan tadi, kemudian yang paling tua ataupun lebih tepatnya yang paling simple, dipercaya lebih banyak gereja barat, tetapi sebetulnya lebih mayoritas sekarang dipakai di GKJ, di HKBP, di GKI, di gereja apapun hampir semua percaya ini ya, tidak mungkin tidak. Bahkan mungkin di gereja-gereja tradisional dibaca terus setiap kebaktian, setiap liturgi.
Supaya apa? Supaya lali gitu. Kalau kita cuma bacanya mungkin pada waktu baptisan. Oke. Sehingga akhirnya lupa. Tapi ini adalah teologi kita secara singkat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang, ayo kita baca sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Itu kredo kita yang kita sepakati bersama-sama. Nah, tapi ada yang sebetulnya muncul formulasi yang sebelum gereja Ortodoks Timur dan gereja Katolik Barat, saya nyebutnya Ortodoks Timur, ya kemudian ada Katolik yang sekarang masih ada secara institusional, kedua gereja ini masih ada dan besar. Sebelum akhirnya Katolik itu pecah menjadi Protestan, kemudian Prosetan. Protestan, kemudian akhirnya di Pentakosta, jadi seperti saudara, jadi banyak sekali, tetapi dasarnya sama. Terutama apa yang disebut di tahun 325, 381, saya tidak mau terlalu banyak ke situnya. Tapi ada satu lagi, saudara. Ada lagi. Akhirnya terformulasi yang dipercaya. Wah, ini lebih panjang lagi. Namanya Nikea, enggak disebutkan itu. Pengakuan Nikea Konstantin gitu. Bukan, jarang dibaca di gereja-gereja umum, tapi sebetulnya ini yang harus diajarkan Pak Riki. Ini agak enggak manusiawi dijadikan satu lembar sama multimedia. Ya, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit mirip loh dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Saya tertarik dengan kali. Ternyata itu masuk dalam kredo kita. Ya, saya mau bacakan aja dengan cepat. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Bapa yang olehnya segala sesuatu dibuat. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga, dan oleh Roh Kudus ia menjelma menjadi manusia dari anak darah Maria dan menjadi manusia yang disalibkan juga untuk kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Mesti ada lanjutannya, ini panjang. Dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa dan Putra. Nah, ini jadi masalah antara Ortodoks sama Katolik. Kalau Ortodoks percayanya dari Bapa tanpa dan Putra. Jadi baik anak maupun Roh Kudus berasal dari Bapa. Cuma itu redaksi yang menjadi pertikaian teologis. Ya, jadi dua gereja besar. Itu nanti di Bible Study. Saya mau bawa saudara baca. Yang intinya kita percaya yang bersama-sama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan Allah. Ada Bapa, ada Putra, dan Roh Kudus yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya ada gereja. Gerejanya itu cuma 3 ternyata. Karakteristik gereja yang benar menurut pengakuan iman yang dipercaya semua orang Kristen di seluruh dunia. Apa sudah? Gereja yang kudus, Katolik, atau universal dan apostolik. Saya percaya gereja ini harus kudus. Gereja ini harus global, mengikuti apa yang Tuhan lakukan di seluruh dunia, dan juga harus apostolik, misi mengerjakan apa yang Tuhan mau. Sebetulnya semua sudah ada di sini, kenapa harus bikin baru? Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di dunia yang akan datang. Katakan sama-sama, amin. Panjang soalnya. Nah, sebetulnya struktur iman kita, kredo orang Kristen itu sudah terbentuk, saudara. Begitu kita percaya ini, kita yakin ini, maka kita disebut pengikut Kristus yang sejati. Gitu. Kita tidak perlu nambah-nambah yang lain.
Kita enggak mau, sehingga akhirnya kita tidak tergoncangkan dengan dasar yang lain. Tapi saya mau katakan pada saudara, ada ini contoh-contohnya kan, urutan-urutannya sampai terbentuknya pengakuan iman itu. Nah, sekarang yang menjadi di beberapa menit terakhir ini, tapi sekaligus saya mau secara cepat untuk membuka mata kita. Ada dua pertanyaan yang harus kita pertanyakan sekarang. Setelah kita apa yang seharusnya kita percaya? Pertanyaan pertama, betul Bu tadi kan? Apa yang seharusnya kita percaya? What should we believe? Apa yang kita baca tadi, pengakuan iman rasuli, pengakuan Nisea, itu apa yang seharusnya kita percaya? Betul tidak saudara? Kita seharusnya percaya tidak ada lawan. Kita seharusnya percaya gereja kudus dan am. Kita adalah dan Katolik dan Apostolik. Kita harusnya percaya apa yang kita sudah deklarasikan diri. What should we believe? Kita mengatakan jangan kamu khawatir. Tuhan adalah Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan umat manusia. Untuk saudara dan saya. What should we believe? Nah itu yang akan terus kita pelajari setiap hari ke minggu. Small group. Sebetulnya kita harusnya percaya apa tuh? Soal uang. Apa yang seharusnya kita percaya soal pekerjaan? Apa yang seharusnya kita percaya tentang keluarga? Kenapa kita harus menikah? Kenapa harus punya anak? Korea itu anak mudanya berkurang banyak. Sehingga dikatakan kalau ini terus-menerus Korea itu punah. Bayangkan, satu negara bisa punah. Menarik sekali wakil presiden Amerika. Saya sampai bilang, wah saya tak pindah Amerika. Dalam konteks itu. Wakil presiden Amerika itu saya juga baru tahu loh malahan saudara fans itu yang sekarang ya. Itu luar biasa dari orang miskin. Orang miskin betul dan percaya Tuhan sampai difilmkan sebelum jadi wakil presiden ini. Ternyata orang luar biasa, saudara. Ibunya berdoa, bertobat dan dia ngomong Tuhan pada waktu inaugurasi dia berdoa terus gitu. Pokoknya sangat kusuk lah orang ini. Saya kepingin mempelajari orang ini. Jadi orang melihat Donald Trump, ternyata banyak kan orang yang betul-betul mendukung Donald Trump, yang dari sisi kanan, dari anak-anak Tuhan, karena wakil presidennya. Wakil presidennya itu hebat sekali saudara. Dan apa yang dikatakan dalam salah satu pidato awalnya. Saya yakin saudara tidak dengar lah, saudara dengarnya TikTok paling. Dia ngomongnya apa saudara? Dia simpel. Saya cuma minta orang Amerika punya bayi sebanyak mungkin. Gitu saudara, aneh sekali saudara. Ya wakil presiden kok khotbah pertama saya pelajari. Karena apa? Karena LGBT. Laki dengan laki tidak mungkin menghasilkan anak. Perempuan dan perempuan tidak mungkin menghasilkan anak. Maka declining. Itu sudah. Itu ada kerjaan si jahat. Sebab itu di Alkitab dikatakan apa saudara? Bermultiplikasilah. Jadilah banyak. Nah, kita punya ponakan baru. Pak Setiawan punya cucu baru. Namanya Jedidah Evi Setiawan. Wah kalau ada fotonya, saudara tahu di grup. Henry, anaknya udah keluar. Henry mampi pipit, mungkin kita sarankan 12 anak gitu. Banyak anak, banyak rezeki kata orang Jawa. Ya, rezeki 1, rezeki 2, rezeki 3, rezeki 4. Ya, kalau saya maunya lebih banyak. Sing nunggu Yanti wega. Ya, kalau saya maunya ya 12 gitu. Minimal 24 jadi tua-tua sekalian itu. Tapi setelah itu enggak pergi dari kamar saudara. Cuma ngurusi bayi 1, bayi 2, bayi 3 jadi RKL pun kalah. Kenapa? What should we believe? Saya percaya cuma ada laki dan perempuan. Tidak ada namanya keteng itu tidak ada. Jenis kelamin apa? Keteng. Yang Amerika sebelum ini saudara Biden. Itu gila loh saudara. Kamu jenis kelamin apa? Kamu maunya apa? Wah gila saudara. Ya, saudara boleh milih kelamin sendiri. Laki boleh, perempuan boleh. Anak umur 6-8 tahun boleh ganti gender. Itu sekarang semua dilarang sama Donald Trump, saudara. Nah, kalau saya kemudian teolog Kristen lah, saudara, Pentakosta banyak juga yang sekolahnya di liberal dan sebagainya itu mengatakan, wah ini Donald Trump konservatif, kolonialisme. Wah saya tak melu kolonial ya. Kalau itu dikatakan kolonialisme, itu konservatif, fundamentalis,
izinkan saya masuk kolonial, konservatif dan fundamentalis. Saya percaya gender itu cuma ada laki dan perempuan. Gereja ini percaya ya, cuma ada laki dan perempuan. Katakan kiri kanan, ora ono liyane, gitu. Ora ono liyane. Kalau kemudian saudara sudah terlanjur liyane gimana? Bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Simpel itu, saudara. Karena kita harus mengerti ini credo. What should we believe? Apa yang seharusnya kita percaya? Kalau saudara katakan semua punya talenta, semua punya diberkati Tuhan, semua punya kemampuan, ya what should we believe? Tapi kemudian pertanyaan yang kedua, minta Pak Tejo bisa boleh maju. Pertanyaan kedua, apa yang sebenarnya kita percaya? Nah ini menjadi masalah. Apa yang seharusnya kita percaya, kita tahu kita seharusnya percaya ibadah itu baik, kita ibadah. Tapi kita enggak ibadah. Maka sebetulnya kita ngerti apa yang harus kita percaya, tapi apa yang sebenarnya, what is really we believe, itu beda Pak. Ini ya masalah. Jadi kalau orang teologi itu pinter, namanya sekolah ya, pinter untuk ngomong tentang apa yang seharusnya dipercaya. Tapi orang teologi tidak bisa mengajarkan apa yang sebenarnya kita percaya. What we really believe. Apa yang sebenarnya saudara percaya tentang menyembah Tuhan. Apa yang sebenarnya saudara percaya tentang perpuluhan. Oh saya tahu karena disuruh Pak Gembalanya. Karena itu kredo dari gereja. Karena itu aturan gereja. Akhirnya saudara ngasih atau bahkan keluar gereja atau enggak mau ngasih. Karena sebetulnya saudara sendiri juga bingung. Apa yang sebenarnya kita percaya tentang persembahan. Apa yang sebenarnya kita percaya tentang doa. Betul enggak Pak Regi? What do you really believe? Itu yang harusnya menjadi pertanyaan. Setelah kita mengaku iman. Para rasul mengatakan, engkaulah Yesus. Pernyataan para rasul sebelum mati cuma satu, Yesus Kristus itu Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Semua mati syahid. Kecuali Yohanes. Hidup mereka untuk Tuhan mereka. Mereka berkata, mereka percaya, mereka berkata-kata, mereka melakukan apa yang mereka percaya. Itu yang sebenarnya mereka percaya. Kita, big question. What do we really believe? Apa yang sebenarnya kita percaya? Kamu percaya tidak? Kalau kita partner dengan bisnis gitu saudara. Ada saudara, aku exit, aku apa misalnya kalau saham gitu ya. Karena tidak percaya lagi dengan perusahaan itu. Betul tidak saudara? Itu yang terjadi. Kalau kita sudah tidak percaya lagi, maka sebetulnya apa yang sebenarnya kita percaya ini yang harusnya kita pelajari. Kita coba mengerti secara cepat sebelum nanti saya lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Ada 3 hal saya mau sebutkan aja langsung. Ya. Ada 3 hal. Yang pertama, saudara, untuk mengecek apa yang sebenarnya kita percaya. Ujilah dirimu sendiri. Ujilah aku. Ujilah aku Tuhan. Tenane gitu. Cobalah aku Tuhan. Tenane gitu. Akan ada ujian nasional lagi katanya. Wah Indonesia ki ruwet ya Bu ya. Butarikan demo gitu loh Bu. Apa gajinya terlalu gede ya demo. Ya. Masa ujian lagi, enggak lagi, ganti menteri ujian lagi. Masa kayak anak-anak gitu loh. Saya lebih suka enggak ujian lah. Apa percuma? Ada TOEFL, ada yang lain. Kalau dari saya, sudah lah. Nanti ada rapot yang dibaik-baikkan katanya. Itu pernyataan yang menurut saya orang pendidikan dengar itu rasanya mulus pulang itu dengar banyak-banyak. Saya enggak tahu dari SNB kemarin pernyataannya mendukung atau tidak mendukung. Saya yakin saya enggak kompromi loh sama Randy dan sebagainya. Tapi saya yakin mestinya dari SNB juga enggak begitu cocok lah ujian nasional lagi. Biarlah saudara, sama-sama lulusan SMA. Ursulin, Kalam Kudus saya sebutkan nama enggak apa-apa ya, Cambridge misalnya. Dengan SMA antah berantah yang enggak pernah diajar gurunya. Sama-sama di sana dikasih nilai bagus, kan ketok nanti hasilnya mesti pekok yang mana gitu. Saya MBA dari Bentley University, teman saya dari Harvard. Enggak usah di ngomong saudara, saya ngajukan lulusan. Kamu dari mana lulusnya Bentley University? Oke, kamu master S2 dari mana? Dari Satya Wacana. Kamu dari mana? Dari Harvard.
Enggak usah ngomong yang dari Harvard gajinya lebih besar. Kalau dulu seperti itu, sudah tahu lah masuk Harvard berapa, sulitnya kayak apa. Sekolah itu sudah jaminan sendiri gitu loh. Jadi enggak perlu kamu mau kasihkan nilai yang sebagus apapun saudara. Ya akhirnya kan ketahuan kalau Elon Musk lain. Enggak pakai ijazah. Pokoknya kamu bisa program, kamu kerja sama saya gitu toh. Karena dia cari programmer, enggak cari pebisnis. Coba suruh cari financial engineering, ya enggak bakal bisa. Uji saudara. Harus ada ujian. Saya berharap ketika uji diri, apa yang sebenarnya saya percaya? Konteksnya itu. Apa yang saya percaya sebetulnya tentang Tuhan, tentang masa depan, tentang kehidupan. Di small group nanti tanya, kamu sebetulnya percaya apa toh? Aku percaya demit. Nah, ya sudah, mau percayanya demit saudara. Yang kedua saudara, sama saudara, yang kedua dikatakan diuji keadaan. Ayub 42 ayat 5 sama baca. Keadaan akan menguji kita. Yang sebenar-benarnya kita itu siapa? Ayat 42 ayat 5 saya harus baca ayat ini saudara. Ayat 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Sudah tahu? Ayub yang dianggap orang benar oleh Tuhan. Lihat anakku Ayub itu. Akhirnya mengatakan setelah diuji keadaan, ternyata ada dalam hidupnya yang dia pikir itu iman, ternyata bukan. Setelah panjang cerita, kalau saya tidak ngalami masalah 2008, saya tidak kepikir saya punya hari ini. Kalau saya tidak mengalami panjang cerita gereja ini, kita tidak punya hari ini. Ujian demi ujian demi ujian. Dari semua orang itu, Ricky yang stay. Dari semua orang itu, beberapa jemaat stay, beberapa tidak. Kenapa? Ujian. Dibakar dengan api. Apa yang sebenarnya kita percaya, suatu kali akan terlihat. Kita bisa ngomong Yesus itu Tuhan. Kita bisa ngomong pengakuan iman apapun. Tapi keadaan dan ujian akan memperlihatkan who we really are. Kita itu siapa. Saya sudah 40 tahun ikut Tuhan. 40 tahun ujian itu berjalan dalam hidup saya. Betul kan saudara? Orang bisa mengatakan apapun, maka 40 tahun ini saya melewati banyak ujian bersama dengan Tuhan itu. Dan yang terakhir yang mau katakan sama saudara, bukan hanya kita uji diri kita sendiri, kita harus melihat ujian, keadaan akan menguji kita. Firman Tuhan, ya, Alkitab itu kita itu kanon, itu tempat kita menguji. Apakah yang sebenarnya kita percaya, kita bisa melihat dari firman itu. Ya, saya akan terangkan lebih panjang nanti. Ya, tapi ini ketiga hal itu dan terakhir yang perlu diingat. Saya mau highlight ini aja. Not to remember, untuk kita ingat. Dan kita akan tutup. Bukan aku tapi apa. Ya. Apa yang sesungguhnya kita percaya. Kalau aku kan ya enggak. Itu cuma copy paste yang keliru. Ya. Apa yang sesungguhnya kita percaya. Membawa kita kepada posisi kita hari ini. Semua adalah keputusan kita sendiri, bukan orang lain. Coba ini dimengerti. Saya mau kita tutup pagi ini dengan pernyataan ini betul. Apa yang sesungguhnya, itu tolong diganti dulu nanti bikin bingung. Apa yang sesungguhnya kita percaya, membawa kita ke posisi kita hari ini. Semua adalah keputusan kita sendiri, bukan orang lain. Kenapa saya harus mengatakan ini? Jangan pernah salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan keadaan. Kita punya hari ini karena keputusanmu dewek. Apa yang saudara betul-betul percaya, itu yang saudara lakukan, ngambil keputusan membawa kita ke titik hari ini. Betul saudara? Bisa meyakini ayat ini, saya percaya betul itu. Kalau saya melihat hidup saya ini masih beres, kok saya masih kekurangan uang, kok saya masih gini-gini. Apa yang saya putuskan? Walah, HP aja 7 juta. Kok enggak kurang uang dari mana? Betul enggak saudara? Padahal pendapatannya cuma 1.500.000 atau 2 juta. Kena biaya bunga dan sebagainya.
Wah, aku dizolimi. Bosku nggak ngasih gaji besar. Wah, aku gini. Saudara akan menyalahkan keadaan dan orang lain. Saya sudah stop melakukan itu sejak lama. Saya berharap saudara bisa menangkap ini. Apapun yang saya dapat hari ini, punya ini karena keputusan saya di masa lalu. Saya tidak akan menyalahkan papi saya tidak akan menyalahkan mami saya tidak akan menyalahkan orang yang nyolong duit saya. Kenapa? Saya tanda tangan kok. Saya percaya kok sama orang ini. Salah saya sendiri percaya kok. Kenapa saya nyalain orang itu? Saya ampuni aja orang itu. Saya minta ampun sama Tuhan. Tidak menggunakan uangnya Tuhan dengan baik. That's it. Saya berdamai dengan diri saya sendiri dalam banyak hal. Amin, saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya yang kita percaya membawa saya ke posisi ini. Kemudian kalau saya mau ke posisi yang lain, saya merubah diri saya. Saya tidak akan merubah orang lain. I have to change myself. Pebisnis yang asli seperti itu, saudara. Pemimpin yang asli seperti itu. Dan saya mengerti itu. Saya tidak perlu menyalahkan jemaat. Kenapa saya nyalahkan jemaat? Saya pemimpinnya. Kenapa saya nyalahkan orang lain? Saya itu leadernya. Saya tidak boleh menyalahkan siapapun. Saya berubah dan saya berdoa saudara ikut berubah. That's it. Karena apa yang sesungguhnya saya percaya membawa saya ke posisi hari ini. Semua adalah keputusan saya sendiri, bukan orang lain. Saya dengan Tuhan, saya berdoa, saudara mengambil keputusan yang benar dan mulai menguji diri sendiri. Dan keadaan akan menguji kita, firman Tuhan akan menjadi patokan sama kita. Apa yang sesungguhnya, yang sebenarnya kita percaya. Kita berdoa.